apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Kelas Coding masih bersama dengan Hendro. Nah, pada video kita kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial tentang Spring MVC ya, di mana di video-video sebelumnya kita sudah membangun aplikasi web sederhana seperti ini, udah terkoneksi dengan database, sudah ada fitur CRUD istilahnya ya untuk create, edit, juga delete gitu ya. Dan view atau list di sini, data dari tabel di database. Nah, pada video kita kali ini saya mau menambahkan satu fitur lagi di aplikasi sederhana ini maksud saya, yaitu fitur pencarian ya. Jadi nanti di sini kita bisa tuliskan misalnya nama produk yang akan kita cari, kemudian kita klik search maka akan tampil di sini. Gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video ini dan langsung menuju ke video ini di channel Kelas Coding, saya harap teman-teman terlebih dahulu menyaksikan video-video sebelumnya ya. Silakan dilihat di playlistnya ya, supaya teman-teman bisa mengikutinya dari awal dan bisa paham gitu ya, paham urutannya gitu, supaya tidak bingung nanti di tutorial yang kali ini. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng, supaya selalu mendapatkan update informasi dari Kelas Coding. Baik, nah untuk menambahkan fitur pencarian, di sini ada sebuah form ya, form inputan search dan ada sebuah button di mana kalau kita klik buttonnya ini tentunya dia akan mencari ke tabel, ke database gitu ya. Apakah ini kita gunakan nama aja nanti di sini ya, nama yang kita inputkan di sini apakah ada di tabel atau di database dan nanti akan ditampilkan di sini ya. Jadi misalnya kalau saya ketik produk 001 maka semua produk yang namanya 001 akan ditampilkan di sini. Kalau saya cuman tulis produk maka semuanya akan ikut juga ditampilkan di sini. Oke. Nah, sebelum kita coba-coba, kita akan tambahkan dulu beberapa data baru di sini supaya nanti bisa kelihatan hasil pencariannya itu lebih jelas gitu ya. Jadi saya tambahkan dulu, saya ambil dulu halaman iya, di sini saya buat aja kode misalnya P003, misalnya saya beri nama keyboard Logitech. Misalnya ya, harganya misalnya 350.000. Submit. Kemudian saya tambahkan lagi misalnya P005. Saya beri nama misalnya mouse Logitech juga. Oke. Harganya misalnya 150.000. That's it. Kemudian mungkin saya akan tambahkan lagi yang lain. Misalnya monitor Samsung 15 atau 27 inch gitu ya. Maksud saya namanya di sini dan ini kodenya P007 misalnya ya. Harganya misalnya 2.500.000. Oke, saya coba submit dan saya tambahkan lagi yang lain. Misalnya monitor LG misalnya 30 inch. Ya. P009 misalnya, harganya misalnya 2.300.000. That's it. Oke, nah ini kurang lebih datanya kita tambahkan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Teman-teman boleh tambahkan berapa banyak gitu supaya nanti kalau kita search kita bisa lihat hasilnya lebih kelihatan gitu maksud saya. Oke? Nah, ini aplikasi kita yang sudah ada saat ini dan teman-teman bisa saksikan prosesnya sampai aplikasi ini berbentuk seperti ini di video-video di playlist sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat source code kita, oke? Jadi biarkan ini seperti ini, kita masuk ke source code kita. Nah, untuk pencarian tentunya saya perlu query ke tabel gitu ya.
Nah, karena kita menggunakan Spring Boot di sini dan Spring Boot-nya kita menggunakan JPA, tentu saja yang perlu pertama kita siapkan adalah repositorinya, gitu ya. Jadi kita harus siapkan repositori untuk mencari data ke dalam tabelnya tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa saja menggunakan custom query di sini atau menggunakan derived name query ya. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali mendengar istilah ini, derived name query atau custom query ya, saya sarankan teman-teman cek di playlist saya terkait hal tersebut ya. Cek aja di playlist terkait Spring Boot dan cari yang terkait dengan query-query tadi ya. Di sana saya udah jelaskan cukup lengkap. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita implementasikan di dalam aplikasi Spring MVC ini. Oke. Nah, prinsipnya sama saja ya. Jadi saya pakai kemungkinan kan dia akan return lebih dari satu produk gitu ya. Jadi kalau saya cari nama gitu, ada kemungkinan kan misalnya tadi ada monitor, saya cuman ketik monitor maka semua monitor akan tampil gitu ya. Artinya kemungkinan akan return list of product gitu, lebih dari satu data. Oke, jadi saya tambahkan list of product di sini, kemudian saya beri nama find by name. Nah, ini derived name query. Oke, jadi cuman dengan deklarasi seperti ini si Spring JPA itu langsung tahu kita itu mau ngapain nih. Ya, dengan namanya ini dia udah tahu ya. Kita mau cari produk ya berdasarkan nama tertentu di sini. Oke. Find by name contain, sorry. Saya perlu tambahin contains. Ya, seperti ini. Ya, jadi dia akan cari produk, semua produk yang namanya mengandung string di sini. Mungkin jangan name kali ya, saya beri nama keyword aja di sini. Oke, jadi yang mengandung keyword ini. Jadi misalnya tadi ada produk monitor gitu ya, di database saya ada banyak gitu produk yang namanya monitor. Ya, saya cuman ketik monitor maka dia akan cari tuh semua produk yang mengandung keyword monitor dan dia akan return. Dalam hal ini list of product, lebih dari satu produk. Oke. Nah, ini kita save aja dulu. Kemudian tentu saja kita siapin servicesnya. Ya, di sini ya. Ya, tambahkan aja fungsinya di sini. Mungkin saya buat aja list of product find by name keyword mungkin di sini. Oke, dan langsung aja ya. Saya langsung repo find by name contains yang ini. Oke, jangan lupa diimport listnya. Oke, that's it. Oke, dan selanjutnya ya udah siap kita pakai di controllernya di sini. Oke. Nah, tapi sebelumnya kalau teman-teman perhatikan di formnya tadi kan, nah ini kan ada inputan dan ada button ya. Ini prinsipnya sama aja kayak form yang di add ini kan ya. Ada form, ada inputan dan ada button gitu ya. Cuman kalau di sini kan dia lebih dari satu inputan ya. Sedangkan kalau di sini cuma ada satu inputan. Ya, tapi prinsip kerjanya sama saja ya. Sekali lagi prinsip kerjanya sama saja. Ya, artinya kurang lebih kalau kita buka di controllernya kurang lebih ya kayak gini nantinya ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, kita perlu objek. Nah, kalau inputan tadi kan dia butuh objek yang akan mengenkapsulasi data yang dikirim dari formnya tadi. Dalam hal ini adalah produk. Oke. Nah, kalau misalnya cuman ada satu tadi, ya, cuman ada satu inputan dalam hal ini keywordnya tadi, ya, maka ya kita nggak perlu menggunakan produk, ya. Kita bisa buatkan satu kelas yang akan mengabstraksi atau mengenkapsulasi keywordnya tadi. Ya, saya buat aja satu folder di sini. Saya beri nama mungkin DTO. Kemudian saya beri nama misalnya search form data.java kayak gini. Dan isinya cuma satu aja ya, private misalnya string keyword. That's it. Dan setter getter maksud saya. Sebentar. Ya, setter getter kayak gini ya. Oke, jadi di sini saya buatkan
setter getternya. Kita klik kanan, kemudian ini Java Code Generator, kemudian pilih aja generate setter dan getter. Oke. Dan juga mungkin konstruktornya lah ya. Public search form data string keyword, kemudian this keyword sama dengan keyword. Ya, mungkin juga ada konstruktor yang default ya. Search form data, ini kita kosongin aja. Ya, that's it. Oke, jadi ini adalah kelas yang akan mengenkapsulasi keywordnya tadi, ya. Keyword yang akan kita kirimkan dari form pencariannya tadi, ya. Dari form pencarian yang ada di sini tadi. Oke. Nah, kemudian tinggal kita tinggal kita balik ke home controller di sini. Oke, kemudian kita tinggal buatkan fungsinya di sini ya. Fungsi mungkin kita buatkan fungsi search kali ya, public string search gitu. Kemudian dia di sini menggunakan search form data. Oke. Kemudian ya kurang lebih seperti ini. Oke, dan kita mapping aja di sini post mapping, kita kasih search. Oke. Dan tentu saja dia ini mirip-mirip kayak mana tadi? Ini ya. Jadi kan dia cari gitu ya. Dia cari ke dalam service, kemudian dia harus tempatkan dalam model hasil pencariannya. Jadi mirip-mirip kayak ini nih, ya. Jadi harusnya ini saya bisa, ya, saya copy aja ini, saya pindahin ke sini. Nah, kalau sebelumnya itu products-nya itu dapatnya dari product service find all, nah di sini berarti saya ganti jadi find by name. Nah, keywordnya itu saya dapat dari search form data get keyword. That's it. Maka saya akan dapatkan semua produk yang namanya mengandung keyword yang kita inputkan nantinya. Gitu ya. Terus dia return ke index ya, ke halaman depan juga ya, ke halaman depan juga. Oke, seperti itu. Dan harusnya ya di sini juga perlu kita tambahkan ya di sini untuk ngehandle form yang kosong ya, untuk ngehandle form yang kosong. Jadi saya perlu buatkan sesuatu di sini. Jadi selain hasil pencariannya, juga saya perlu tambahkan model add attribute. Misalnya di sini search form. Saya beri nama seperti itu. New search form data. Ya, seperti itu aja. Ya, ini jadi mirip kayak waktu kita mau create new itu ya, add. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Waktu kita mau add kan kita kirim new product ya, produk yang kosong. Nah, ini juga sama nih. Kita kirimkan form data yang kosong. Oke? Dan hal yang sama juga perlu kita tambahkan di sini. Ya, saya tambahkan aja ini di sini. Di welcome-nya ya. Kenapa kita perlu lakukan ini? Karena setiap kali kita masuk ke halaman welcome-nya atau di home-nya kan itu udah ada form-nya ya. Teman-teman perhatikan kan ini udah ada form-nya, tapi default-nya kan kosong. Gitu ya. Default-nya kan kosong. Oke? Nah, berarti ini bukan new, yang untuk di search ini bukan yang new ya. Ini saya ganti dengan ini. Ya, saya ganti dengan search form data, kecuali yang paling atas ya, defaults-nya adalah kosong. Tapi setelah kita melakukan pencarian, ya misalnya saya udah ketik keyword di sini terus saya klik search, itu artinya dia harusnya udah ada isinya yang ini ya, udah ada datanya. Oke, baru dia cari ke dalam
service dan ke dalam repository dan ke tabel gitu. Dan kita return ke halaman index tersebut. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita perlu menyesuaikan halaman indeksnya, indeks HTML. Ya, sama halnya dengan form add, teman-teman perhatikan di sini kan ada form. Ya, di form add itu kemarin ada form tag di sini, terus kita kasih th object gitu ya, postnya ke action save. Nah, sama di sini. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada formnya nih. Ya, berarti ini harus kita kasih action juga. Kita cari pencariannya. Oke, ini dia formnya. Ya, form untuk pencarian. Nah, kita tinggal ikutin aja yang ini. Nah, ini saya copy aja ya, biar lebih cepat. Saya tambahkan di indeks. Saya tambahkan di sini. Oke. Cuman th objeknya bukan produk. Oke, tetapi seperti yang ada di sini namanya adalah search form. Yang ini ya. Search form. Oke. Atau di sini tadi namanya juga sama, search form. Ya. Ini yang saya tempatkan di sini. Oke. Post terus actionnya kemana? Ya, ke search ya. Search-nya itu yang di bawah tadi yang baru kita tambahkan kontrolernya, yang ini ya. Nah, alamat yang ini. Oke, search. Kemudian ini kan ada inputnya ya. Input box-nya ya. Sama kayak di sini ya, teman-teman perhatikan ini. Misalnya ada kode. Nah, di sini kita cuma perlu tambahkan th field-nya. Oke, berarti di sini th field-nya bukan kode, tetapi harus sama persis dengan DTO search form tadi, yaitu keyword. Ya, jadi bukan kode, tetapi keyword. Right? Dan ya, that's it. Jadi ini formnya udah ready saat kita post. Ya, apapun yang kita ketik di sini, dia akan cari ke controller search. Controller search manggil service, service manggil repository, dan langsung ke dalam tabel di database. Oke? Baik, kita coba dulu ya, kira-kira seperti apa hasilnya. Ya, semoga nggak ada masalah. Sebentar. Saya make sure bahwa aplikasinya di-reload. Oke, kita perhatikan ini dia udah di-reload. Dan kita coba buka browsernya, saya coba refresh dulu. Oke, that's it. Dan saya mau coba sekarang search monitor. Kita coba ya, ini ada monitor, semoga nggak ada error. Iya, berhasil ya, teman-teman lihat, ini langsung ke filter yang tampil cuman monitor. Oke, dan perhatikan yang di search ini adalah, di URL-nya adalah menuju ke search. Gitu ya. Nah, kalau saya cari tadi misalnya produk, maka yang mengandung kata produk aja yang tampil. Kalau saya cari tadi mouse, maka cuma ada satu tadi. Kalau keyboard, mungkin saya cuma ketik key gitu. Cari, nah kita dapat keyboard Logitech. Oke teman-teman? Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya kita menambahkan fitur pencarian di sini. Kalau kita nggak input apa-apa, saya search, dia akan tampil semua ya. Jadi semua datanya akan di-load. Oke, sekali lagi seperti itu teman-teman untuk video kita kali ini, yaitu menambahkan fitur pencarian di dalam aplikasi CRUD kita menggunakan Spring MVC dan JPA dan MySQL. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.